warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Arga Pratama dengan tim 23043110008. Di sini saya akan dan teman-teman saya akan mewawancarai terkait observasi usaha UMKM di area sekitar Bangkalan. Langsung saja. Mungkin yang pertama dari bapaknya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berusaha di toko Tiga Elektronik. Ini mencakup penjualannya hanya spare part aja, spare part elektronik. Misalnya di TV, ampli, power, kipas, AC, mesin cuci, pokoknya yang berhubungan dengan elektronik. Ada spare part yang jadi yang bagian aja kecil aja. Oke, terima kasih perkenalan saya. Lalu dari usaha bapak ini kira dari berlokasi di alamat mana ya Pak? Ini lokasinya di Jalan Pesalakan, Pati Jalan 8, Kelurahan Kembangan, Bangkalan. Lalu buat usaha bapak ini sendiri kira-kira dalam berapa lama sih bapak ini buat usaha ini ataupun tahun berdirinya? Kalau untuk tahun berdirinya ini kurang lebih ya 10 tahunan. Karena ini hanya meneruskan usaha keluarga. Berarti kurang lebih 2015. Terus dari bapaknya sendiri ketika berwirausaha melakukan usaha ini tuh apakah ada sih kendala-kendala dari wirausaha ini? Mungkin bisa disampaikan. Kalau kendalanya otomatis banyak sekali. Ya. Kalau kendalanya misalnya ini kan posisinya ada di dalam kampung, bukan di jalur utama. Jadi sebagian orang itu masih ada yang tahu lokasinya, masih ada yang belum. Misalnya gini, dulu itu waktu kita sudah usaha yang pertama, usaha di Pasar Baru itu sudah berjalan, terus kita pindah itu, jadi ya usahanya ya mulai dari nol lagi. Ya, jadi ya untuk dari pelanggan itu masih sulit. Jadi yang pelanggan yang lama sudah lama masih belum tahu kalau bisa pindahnya di sini. Terus mungkin bisa disebut sih atau dipaparkan terkait strategi bapak buat memasarkan entah itu pun dari barang-barang elektronik yang dijual di sini ataupun dari jasa yang Ada baterai sekolah naik mas? Hah? Mungkin dari bapaknya bisa memaparkan terkait strategi pemasaran untuk memasarkan barang-barang ataupun spare part maupun jasa yang ditawarkan di usaha bapak. Kita pertama sebelum ada itu dari teman-teman aja, dari teman-teman dekat kita tarik. Halo Din, ini baterainya udah tak ganti, terus cara gosoknya gambar nih dari orang dulu ya, setelah ada medsos ini tapi nggak bisa. Perkenalannya juga melalui Sudah. Saya di Bangkalan ini kan Sudah. masih jarang kemungkinan. Ya, Coba sih. Lalu terus terkait di Bangkalan ini tuh Turunin sudah. apakah ada sih saing kayak toko-toko elektronik ataupun jasa selain dari bapak? Nih, juga ini kan hidung. Ini sampai sudah tak atasin. bawah ke atas kan Oh, mati tuh. tidak ada sekarang. Jadi ya itu persaingan sudah agak ketat sekarang. Lalu dari bapaknya sendiri untuk saat ini apakah sudah
memakai pemasaran Bukan baterainya. membuat udah marketplace baru ini. seperti Shopee itu apakah Nah. sudah atau gimana? Kalau untuk barang spesial Cocok. saya juga belum memakai mesin kayak satu memakai posisi Coba yang lima. hanya manual aja. Oh, roket. Barang-barang itu kan Saya tak coba satu. biasanya orang-orang itu korbannya akan dilihat dulu. Kalau Kalau barang elektronik itu kan istilahnya nggak bisa barang ngawang, rawan, Bang. rawan. Ada. Harus detail dulu baru dibeli sama orang-orang. Kan penjualan langsung ya ya kebanyakan biasanya. gitu. Kalau misal dari online kan masih ngawang kan Ya. itu barangnya Oh, tebel atau ya? bagaimana Hmm. gitu. Ya bagaimana itu. Ramah Cuman ya. ya kita masarkannya kan terbatas kalau Tidak online. tidak dong. Well. Bukan kartu muka bang mas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan untuk teman saya. Jadi, perkenalkan nama saya Farhanita Maulana dengan NIM 23001. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan Agi terlalu bagaimana Agi terlalu toko elektronik berkembang. ini Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak memproduksi, membeli pasokan yang sudah hampir habis atau terbatas itu, apakah ada untuk pelanggan apa ya maksudnya langganan untuk pasokan yang sudah habis atau ke beberapa toko yang lain? Kalau untuk barang-barang stok yang umum-umum aja itu di Surabaya tidak ada pelangganan, ada toko-toko khusus untuk menjual spare part. Nah, sebagian aja masih ya barang itu agak banyak macamnya, jadi ya bukan hanya sekedar satu toko aja. Jadi kita ngambil barang itu dari beberapa banyak toko. Jadi gak pure satu tempat aja. Oh enggak. Kalau di pusatnya itu kan hanya satu macam spare aja. Untuk barang-barang lainnya, alat-alat kulkas beda juga, alat-alat kipas juga beda, macam-macam barang itu. Jadi menurut Bapak, apakah lebih mudah kita mempunyai channel untuk yang mempunyai banyak kenalan tentang yang produksi tempat atau segala macam itu, atau lebih ke ingin mencari yang sudah ada sendiri toko lain atau mencari relasi kepada orang yang Ini kalau sekarang barang elektronik kan banyak yang berkembang, karena banyak stok lama itu sudah ada pakai lagi. Dengan adanya teknologi sekarang itu kan spare part itu banyak yang berubah. Jadi kita stok barang-barang itu disesuaikan sama peminat yang dicari. Jadi kita stok barang udah banyak yang ada, yang lancar atau yang laku aja sudah stok. Kalau untuk barang-barang yang jarang di dua mulai Oh iya, ketemu orang batang yang kita ada stok hanya sekedar ada. tung nih batang mulai keluar berarti itu untuk Pasang-pasang tak ada. stokan barang itu harus lihat pemasaran seperti di wilayah Bangkalan ini, apa yang musim tentang buat proyek apa gitu. Itu pertanyaannya lebih mudahnya gini, produk elektronik apa yang paling diminati pelanggan saat ini dan alasannya? Kalau untuk produk elektronik ini sekarang sudah TV. Semua barang elektronik kan bukan hanya untuk audio aja, untuk rumah tangga juga ada spare part yang harus disediakan. Hanya entah masuk kulkas, spare part-nya kan juga cuma elektronik yang untuk audio. Jadi kita sama-sama menyediakan modal sedikit-sedikit dengan kendala ya modal yang pas-pasan. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, Bapak,
jadi tantangan utama dalam dihadapi toko ini itu apakah pesaing toko lain atau customer yang rewel gitu. Dan cara mengatasi customer yang rewel itu gimana? Apakah harus dilayani dengan baik atau menyesuaikan dengan customernya? Kalau itu kira-kira persaingan memang wajar lah dalam perusahaan, memang wajar karena kita mengatasi untuk customer yang agak rewel, agak itu kita harus jalani dengan sabar. Intinya itu kesabaran yang diperlukan. Jadi kalau ada yang pelanggannya nyeleneh itu kita ya pokoknya sabar, itu kita layani dengan baik. Jadi ada peminatnya lebih banyak. Nah, Ya, baik, mungkin saja dari saya kami menyampaikan dari baik. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Kamil dengan NIM 2304. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Strategi toko tinggi bersaing dengan toko dari mana dan menarik pelanggannya itu gimana? ini kalau untuk strateginya, kalau untuk online kan memang pemasarannya dari segi harga juga lebih murah dari toko. Ini untuk mengatur strategi itu kita melayani pelanggan itu bilangnya harus ditanya secara detail digunakan untuk apa aja. Kita harus menerangkan sedikit-sedikitnya, jadi pelanggan itu merasa puas. Kalau melalui online kan kita barang orang itu kita bisa bertanya ini itu. Kalau melalui langsung toko kan kita bisa nyoba entah cocok atau enggak, kita beri saran. Kalau yang kurang bagus kita cari yang bagusan lagi. Jadi untuk pelanggan jadi merasa puas, ada kepuasan tersendiri untuk pelanggan itu. Selanjutnya, cara toko menentukan harga dan menjaga ketersediaan barang gimana? Kalau untuk menentukan harga itu kita bisa konfirmasi ke pelanggan di toko lain, kita bisa tanya-tanya ke toko lain melalui pelanggan yang datang itu. Nah, untuk harganya itu kita bisa bersaing, entah disamakan atau dikurangi sedikit. Jadi pelanggan itu bisa kembali lagi. Dan untuk pelayanannya yang diutamakan itu harus melayani dengan sabar. Jadi itu yang paling penting untuk menarik pelanggan. Pengalaman menarik dan unik selama melayani pelanggan apa aja, Pak? Gearbox. Kalau pengalaman Gearbox itu mesin unik dan Pakuan. menyakitkan hati tidak adanya. Gearbox. Misalnya kayak orang-orang itu cari barang si A, jadi kita keluarin contohnya A, Ini aja, nah, cari lagi si aku B, listrik. kita keluarin B, Si Pakuan. sampai banyak kita coba satu-satu, Gear aja. ternyata orangnya itu hanya nanya-nanya aja. Yang gede. Jadi ya kita percuma untuk ngeluarin barang-barang, tinggal keselnya aja. Ya biasa itu namanya itu, ya kita harus melayani dengan sabar. Intinya ya itu harus sabar dalam menghadapi pelanggan-pelanggan. Pak, boleh bisa ajarinnya untuk jalan kaki ini bisa? Saya sebenarnya ada di bisa buat. Ya ini untuk lebih jelasnya ini kan ada teknisi kerja untuk melayani bagian perpanjangan bagian ini. Ini perkenalkan tekniknya. Kita akan melanjutkan dari video yang tadi. Mungkin pada sesi ini kita akan mencontohkan terkait bagaimana sih dari pelayanan dari toko ini. Mungkin bisa dipraktekkan. Praktekan kayak gimana ini? Mungkin bagaimana, misal dari pelanggan itu ada yang beli, bagaimana sih dari masnya ini selaku penjual ini melayani pelanggan. Mungkin dari
Farhan bisa mendemonstrasikan sebagai pembeli bagaimana? Mungkin Ya di sini saya seperti pembeli pada umumnya. Untuk melihat ini kan pastinya membeli akan tertarik antara bagus atau semacamnya lah. Nah, jadi saya akan bertanya, Mas, kalau yang kayak ini harganya berapa? Kalau untuk harga yang misalkan ini biasanya ini 12 meter. Gunanya untuk lapangan, event-event ya, hajatan-hajatan lumayan. Untuk pelengkapnya mixer itu apa aja? Nah, untuk sound system kan harus lengkap apa itu. Yang menurut Masnya cocok dan simple aja. Ya kalau untuk yang paling simpel ya, kalau buat masyarakat kita mixer, equalizer sama crossover. Oh, jadi penentuan di lapangan kegunaannya bagaimana? Ini buat penggunaan mic yang banyak, biasanya orang itu kayak instrumen atau MC vokal-vokal. Ini buat ngatur musiknya. Ini untuk pemisah antara suara yang ada di sekitar. Nah, untuk kan itu banyak ya Mas. Ya, ini seperti ada merek asli, Soundclean. Nah, untuk fiturnya tuh kurang lebih sama atau ada perbedaan yang signifikan? Kalau untuk perbedaannya sedikit paling ya. Itu paling beda di fitur apa ya, antara ada equalizer di mixernya sendiri, terus efek ada yang pakai 2 efek, terus grupnya lebih banyak tergantung penggunaan. Kalau buat indoor ya jangan yang sebesar yang kecil aja. Mas, bisa dicoba bunyikan. Coba silahkan didorong sendiri. Nggak tahu saya Mas. Coba Mas. Ya kurang lebih suaranya seperti itulah. Untuk kalau harga-harga seperti itu, apakah di sini menyediakan untuk nego atau tawaran? Untuk nego tawar menawar itu biasanya akan ke posnya langsung. Dari Mas Kamil ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Sebentar aja. Sudah. Saya tutup Pak. Oke, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Penyampaian mulai pada iya oleh teman.